Om Swastiastu. Sesuatu. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung. Seperti biasa pagi hari ini lagi ada di suasana Magelang yang sangat luar biasa. Saya sama Pak Wayan lagi ada rangkaian retret, rangkaian belajar bersama, dan bersyukur pagi hari ini kita bisa diskusi dan kita bisa dialog. Sehat Guru ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, dan selalu ya wejangan-wejangan Pak Wayan itu menjadi sesuatu untuk terbuka, menjadi sesuatu untuk kita menyelam dalam kesadaran. Dan ada pembahasan menarik yang kemarin kita ngobrol pagi-pagi gitu ya, di mana ada pemantik yang luar biasa yang Pak Wayan cerita ke saya tuh gini. Jadi saya mau mulai dari sini Pak Wayan. Pak Wayan tuh bilang gini, motor itu dia bisa dikatakan baik atau tidak, berjalan atau tidak, pas ada geraknya gitu. Kalau motor diam tidak bergerak, maka dia tidak berfungsi. Ya. Maka simbol dari sebuah fungsi itu adalah pada geraknya. Nah, dari pembicaraan itu menariknya adalah terkait kepada Tuhan gitu ya Pak. Ya. Ketika ada yang mengatakan Tuhan tidak terlihat, atau Tuhan tidak tertampak, atau Tuhan tidak wujud. Tapi pagi kemarin saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang ingin kita elaborasi lebih dalam, tentang bahwa keberadaan sebuah fungsi adalah dari sebuah geraknya, atau itu nanti kita akan bicara dalam sebuah pengembangannya atau penciptaannya, dan disitulah keberadaan, atau kalau kita bicara tentang fungsi ketuhanan itu sendiri. Gimana Pak Wayan? Ini keren banget pembahasannya. Silakan. Iya. Jadi kalau mata kita itu kan menangkap stimulus yang bergerak lebih ini. Karena ada yang gerakannya absolut, ada yang gerakannya relatif sebenarnya. Oke. Sama dengan kita merasa matahari itu ada karena dia bergerak. Karena sesuatu yang bergerak menarik perhatian. Oke. Bahkan kita tahu motor itu ada, misalnya motor yang lewat itu ada, walaupun kita nutup mata karena dia bergerak. Ada suara motor yang sedang bergerak. Oh, jadi ini motornya lagi hidup nih. Kalau motornya diem, nah kita akan menganggap motor itu tidak sedang hidup gitu. Dari sana kemudian kita paham bahwa hidup ini sesungguhnya adalah pergerakan terus-menerus. Makanya semesta menciptakan sebuah kondisi di mana positif negatif itu menyebabkan terjadinya pergerakan. Tinggi rendah menyebabkan air bergerak dari tempat yang tinggi ke rendah. Tekanan udara yang rendah dan tinggi menyebabkan udara bergerak menciptakan angin. Pengetahuan bergerak dari orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu. Makanya semesta itu menciptakan paradoks tadi. Paradoks, ya. Paradoks. Tanpa paradoks tidak akan ada gerakan. Ketika tidak ada gerakan, tidak ada kehidupan. Makanya hidup tanpa pergerakan bukanlah hidup yang sesungguhnya. Oke. Makanya Tuhan juga menciptakan dirinya bergerak. Kenapa? Karena jika Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang menyebabkan dirinya bergerak, maka Tuhan pun tidak ada. Karena faktanya begini Kak, kita diajarkan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Sesuatu yang sudah ada di mana-mana dan memenuhi segala ruang dan waktu, berarti dia nggak bergerak. Kalau udah ada di mana-mana ya. Mau kemana lagi? Dia sudah ada di mana-mana. Benar-benar. Kalau ini, let's say ya, ini satu ruangan, Ya. semua dia, dan dia nggak bergerak. Ya udah nggak bisa membuktikan hidup berarti ya. Karena dia nggak bisa kemana-mana lagi. Oke. Gimana ceritanya? Bayangkan itu ruangan itu kan terbatas. Disebut ruang kan karena kita bikin batasan-batasan. Betul. Supaya kita bisa membayangkan bahwa jika sesuatu tidak ada yang kosong lagi karena penuh di ruangan itu, nggak bisa gerak. Saking mepet-mepetnya gitu. Tapi ketika dia tidak menciptakan sebuah ruang kosong yang menyebabkan dia bergerak, maka dia tidak akan tampak hidup. Makanya ketika dia yang tak terbatas itu mendiami sebuah ruang yang terbatas di dalam diri kita, dari situ dia membuktikan saya bergerak dari keterbatasan tubuh fisik manusia, keterbatasan pengetahuan setiap manusia, bergerak menuju ke tak terbatasan. Makanya dengan ada di dalam tubuh yang terbatas inilah dia bisa membuktikan dirinya ada. Bergerak dari keterbatasan menuju ke tak terbatasan lagi. Ketika dia ada dalam ketak terbatasan, dia menciptakan lagi ruang-ruang terbatas. Untuk apa? Untuk bergerak dari ketak terbatasan menuju keterbatasan. Maka semesta ini bergerak terus-menerus. Ya. Nggak pernah berhenti ya Pak Wayan. Expanding, bergerak, dan salah satu hukum hidup itu kan terus nggak ada yang diam. Nggak ada yang diam. Maka dia bergerak dari ketiadaan menuju keadaan,
dari keadaan menuju kembali pada ketiadaan. Bola balik begitu. Sehingga inilah kekekalan itu, Kang Abu. Ya. Kekekalan. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, Kang Abu nggak ada, saya nggak ada. 100 tahun kemudian kita juga nggak akan ada gitu. Betul. Nggak akan ada. Betul. Cerita kehidupan kita berdua nggak akan ada lagi. Betul, betul. Seperti cerita-cerita orang dulu juga mungkin nggak tahu kemana cerita orang dulu gitu. Betul, betul. Ya kayak bangunan ini mungkin 100 tahun yang lalu nggak ada. Nggak ada. 100 tahun yang akan datang nggak ada. Juga nggak ada. Tetapi yang selalu ada adalah ruangannya, space-nya. Ruang untuk gerak gitu. Yes, untuk gerak. Makanya ketika kita diberikan ruang, ya gerak. Jadi kalau kita ingin bergerak, cari ruang. Gitu. Makanya diciptakanlah ruang dan waktu. Karena pergerakan pasti menghasilkan waktu. Oke. Kalau matahari nggak tampak bergerak secara relatif, nggak ada waktu siang dan malam. Iya betul. Ya, ini kata kuncinya gerak ya, Pak Wayan ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita masuk ke dalam unsur terdalam, kita sebut atom, Pak Wayan. 99,9% itu kan kekosongan, Pak. Ya, yang Pak Wayan sering bilang ya, dibahas dalam konteks sains gitu misalnya. Nah, berarti kalau kita kumpulan atom, kita kumpulan sel, kita kumpulan kekosongan, bahkan semesta pada ujungnya juga kekosongan. Nah, keberadaan kita tuh kan kekosongan. Ini maksudnya apa sih? Ini kan Pak Wayan bisa saya pegang nih. Tapi disebut kekosongan. Gimana tuh Pak Wayan? Ya karena di dalam kekosongan itu kan dari 99,99%, 0,00001% itu adalah apa yang kita sebut keberadaan yang sedang memadat menjadi materi. Memadat menjadi materi. Kalau si keberadaan itu tidak memadat menjadi materi, maka dia tidak memantulkan cahaya sehingga tidak terlihat. Oke. Gara-gara dia menjadi sekumpulan atom-atom yang 0,001 itu kan jadinya kali 2 jadi 0,002 dan seterusnya. Sehingga ketika kali 100 yang ketidakberadaan itu mengumpul menjadi banyak kan tampak ada dari ketidakberadaan. Tapi ketika dia sudah hilang lagi, keberadaan ini kembali kepada ketiadaan. Jadi artinya sebenarnya inilah yang disebut dengan isi dari kekosongan. Apa itu isi dari kekosongan? Ada sesuatu yang sebenarnya juga ada tapi kosong. Isi dari kekosongan itu adalah materi yang sangat kecil yang cuma 99,9% juga ruang kosong. Nah, jadi sebenarnya yang kita cari ini adalah si keberadaan yang maha kecil itu. Si keberadaan yang maha kecil. Nah, dan si keberadaan yang maha kecil itu ada di mana-mana ketika dia memadat, sehingga kita bisa melihatnya. Kalau itu sebabnya semesta memberikan dirinya sendiri dalam ciptaan ini mata. Karena hanya dengan memberikan kita mata yang mampu menangkap pantulan cahaya yang terpantul dari keberadaannya yang maha kecil dan terkumpul menjadi tubuh kita. Itulah kemudian kita bisa melihat siapa? Melihat diri kita yang sedang memadat. Oke. Nah, Kang Abu tahu kan, pasir itu terpisah-pisah sebagai hal-hal kecil. Pasir kuarsa itu adalah serpihan-serpihan titik-titik kecil yang berkilau. Begitu dipadatkan, dia menjadi kaca. Kaca memantulkan bayangan, cahaya, lalu kita bisa melihat diri kita pada kaca. Nah, semesta itu mengumpulkan debu-debu kosmik ini menjadi tubuh kita. Sehingga tubuh kita kemudian memantulkan cahaya dan kita bisa melihat diri kita. Melihat diri kita, melihat diriku yang aku ciptakan menjadi bayanganku berwujud Abu Marlo, berwujud saya, berwujud surya, berwujud yang lain-lainnya. Betul. Dan saya hanya sedang menikmati diri saya yang ada pada semuanya. Dan ketika saya menciptakan sebuah rasa, ketika aku menciptakan ras, bukan sebuah ya, beragam rasa, aku harus meramu rasa itu ke dalam adonan cerita-cerita kehidupan. Sehingga ada rasa suka dan duka. Aku mainkan peran pada orang ini, peran yang aku ciptakan sendiri skenarionya, yang aku sutradarai sendiri, yang aku mainkan sendiri. Lalu aku tertawa melihat diriku sendiri sebagai penontonnya. Aku pemain, aku penonton, aku sutradara, aku semuanya, aku memenuhi semuanya. Aku yang cut adegan mereka. Aku yang suruh lakukan adeganmu. Lalu
Aku menikmatinya. Oke. Oh, dalam sih Pak Wayan. Karena ya kalau kita ngelihat donat itu nggak bisa disebut donat kalau tengahnya kan nggak kosong Pak Wayan. Bahkan kita menyimpan kursi di tempat yang kosong. Kita pakai baju juga pakai yang artinya kekosongan-kekosongan ini justru yang akan bisa kebermanfaatan dalam kehidupan. Kita melihat dalam konteks kekosongannya itu sendiri gitu. Ya. Tapi aku bosan melihat diriku dalam kekosongan. Karena bagaimana aku tahu bahwa aku adalah yang mengisi kekosongan kalau aku tidak menciptakan isi-isi yang mengisi kekosongan itu. Oke. Dan seluruh isi ini adalah diriku. Seluruh kekosongan ini sebenarnya nggak ada. Karena sesungguhnya tak ada ruang yang tidak aku isi. Seluruh kekosongan ini tidak ada. Bagi yang mengenal aku sebagai isi, aku tahu tidak ada tempat di mana aku tidak ada. Tapi seluruh isi ini sebenarnya adalah kekosongan itu juga. Karena tanpa menunjukkan keberadaanku sebagai sesuatu yang ada untuk dilihat, untuk didengar, untuk dirasakan, untuk dibaui, maka tak ada seseorang pun yang akan mengerti keberadaanku. Keberadaanku harus mewujud ke dalam sesuatu yang disebut ada. Wah, keren sih Pak Wayan. Seperti itu kan. Dan bicara ada tuh ya Pak Wayan, saya jadi membayangkan bahwa ini teatrikal gitu ya. Pada mulanya Tuhan tuh pengen merasakan dan pengen dalam tanda petik ya. Kita bisa menyebut soto kalau udah ada barangnya kan Pak Wayan. Ya. Maka akan disebut soto kalau dia terexperience udah menjadi soto gitu. Dan si kekosongan itu perlu berada untuk menjadi sebuah experience. Jadi saya pinjam statementnya Rupert Spira Pak Wayan dan itu keren banget. Bahwa kita ini semua hanya mimpinya Tuhan sih sebenarnya kata dia Pak. We are the God's dream dia bilang. Bahwa dia yang sedang bermimpi, jadilah kita semua gitu Pak Wayan. Itu hal yang menarik gitu. Betul Kang Abu. Ya. Karena hanya dengan berada di dalam tubuh ini, setiap percikan Tuhan sedang tertidur dan bermimpi dengan hayalan-hayalannya. Kalau orang mimpi itu kan dia bisa menghayal, walaupun dia hanya diam. Tidur, lalu kita bermimpi. Mimpi kita lah yang kemana-mana. Mencari sesuatu yang sebenarnya maya. Dan percikan-percikan dia yang ada dalam diri kita sebagai roh saya, rohnya Kang Abu, sedang tidur di dalam pembaringan ini. Untuk kemudian bermimpi di dalam ini. Makanya tempat ini membuat kita lali. Betul. Ya, dengan kita lali, sampai-sampai kita lupa bahwa semua ini hanyalah ada yang mimpi seram, dikejar ini, dikejar itu. Ada yang mimpi pingin terbang gitu. Sampai-sampai kemudian begitu tenggelamnya orang dengan mimpi-mimpinya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang malah menakutkan. Misalnya mimpi dikejar ini gelisah sendiri, padahal ini mimpi semua. Betul. Kita menderita di alam mimpi ini. Akhirnya kemudian diingatkan dengan ajaran eling dan waspada. Wah, tapi menarik. nggak boleh lama-lama. Ya. Ya maksudnya menarik gitu Pak Wayan dari statement tadi tuh saya langsung teringat kalau kita bicara dalam terminologi Quran itu kan langsung bicara tentang dialah yang awal dan yang akhir. Ya. Dialah yang wujud atau dialah yang batin dan yang zohir gitu. Ya. Kemana saja menghadap adalah dia gitu. Ya. Dan dunia ini hanyalah permainan itu menarik sekali untuk didalami gitu. Wah, terima kasih Pak Wayan, ini perlu kunyahan lebih dalam dan kita benar-benar mengalami dari apa yang kita ceritain. Nah, kemarin juga ada pembahasan yang sangat menarik gini Pak Wayan. Saya baru tercengang ketika ada kata-kata rahayu gitu loh Pak Wayan. Ya. Wah, itu indah banget ketika jadi kadang-kadang rahayu gitu ya. itu cuman lip service yang ya udah gitu. Nah, kemarin Pak Wayan dengan sangat indah membicarakan rahayu ini dengan konteks di mana
ketika kita melakukan sesuatu itu berkaitan dengan alkemis yang ada di dalam diri kita. Betul. Apa sih Pak Wayan makna rahayu yang sesungguhnya? Kalau boleh disebut rahayu Kang Abu ya. Kalau di Bali ada tambah lagi satu Kang Abu, rahajeng. Rahajeng. Tahu ya? Ya. Rahajeng, Ya. rahajeng rawuh, Ya. rahajeng semeng gitu. Rahajeng itu artinya dalam bahasa yang sederhananya itu. Kalau orang bisa ketawa, Kang Abu, apalagi ketawa dengan ngakak dengan kehidupan ini, rahnya itu sampai ke ajeng. Ajeng itu muka. Oh, ajeng itu muka artinya. Ya. Oke. Rahajeng. Kalau darah sampai ke muka kita kan sumringah. Jadi kalau kita gembira menghadap setiap hari itu kan kita sumringah. Wah, wajah memerah. Bukan karena malu, tapi memerah karena ada energi yang membuat kita merasa bersemangat. Energi spirit. Makanya kalau kita penuh dengan energi spirit, kita sebut rahajeng semeng gitu. Selamat pagi gitu. Nah, kalau orang sudah hidup dalam keadaan semangat kan dia selamat. Dengan semangat kita selamat. Nah, kalau kita sampai tertawa, sampai penuh sukacita, yang terjadi apa? Kita akan menciptakan, tubuh kita menciptakan hormon serotonin, hormon kebahagiaan. Oke. Hormon serotonin, hormon kebahagiaan membanjiri tubuh kita dengan penuh sukacita. Lalu saking gembiranya kita mengabaikan rasa sakit. Kalau orang ketawa dia ingat rasa sakit nggak? Enggak sama sekali. Dia nggak ingat uangnya kosong, nggak ingat lagi bertengkar, udah tawa aja dia gitu. Ketawa. Akhirnya yang terjadi apa? Hormon endorfin juga disemprotkan di dalam. Hormon endorfin disemprotkan, maka dia menjadi lebih tahan terhadap berbagai rasa nyeri, termasuk rasa nyeri di sakit hati gitu misalnya. Karena endorfin itu morfin yang diproduksi dalam diri kita. Kemudian ada hormon oksitosin. Ketika dia bahagia, gembira dengan segala suka duka kehidupan ini, dia jadi mencintai kehidupan. Karena apa? Mau filmnya kehidupannya kayak apa, saya menikmati, saya mencintai bioskop kehidupan ini. Jadi hormon oksitosin meningkat. Dia mencintai dirinya dalam peran apapun yang dia mainkan. Dia mencintai apapun peran orang lain karena dia menghargai semua ini. Karena di sebuah film kolosal, tidak ada peran yang tidak penting. Tidak ada peran utama kalau dalam film kolosal. Kalau ada peran utama dan yang lain tidak penting, ya bukan film kolosal namanya. Oke. Kalau figuran-figuran nggak ada, cuman ada 2 orang pemain utamanya aja yang di taping, itu kan bukan film kolosal, itu film monolog, dialog. Iya. Nah, maka semua pemeran ini apapun adanya adalah bagian dari film kolosal kehidupan ini. Jadi kita sukacita, kita bahagia, kita menerima, kita mencintai setiap peran. Kita terbanjiri oleh oksitosin, hormon cinta. Oke. Akhirnya ketika kita melihat semua itu, kita akan menikmatinya dengan tenang, dengan bahagia, dengan stabil di dalam diri kita, tidak menjat ini, tidak menjat itu, tidak gusar. Akhirnya kita mengalami semprotan hormon dopamin yang menenangkan. Jadi dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin, semua hormon-hormon yang bagus atau yang ayu ini beredar di dalam darah kita, membuat kita sehat, sejahtera, bahagia. Ketika darah kita penuh dengan hormon-hormon ayu, maka kita menjadi rahayu. Oke. Jadi kalau kita rahayu, kita mendoakan orang-orang dibanjiri oleh 4 hormonal tadi. Kuncinya tuh gembira ya Pak Wayan ya? Gitu. Gembira, karena healing itu kan cuma 2. Kalau nggak nangis, ketawa. Oke. Karena hidup yang terberat itu kan suka duka. Ya, suka duka larapati. Duka larapati menciptakan tangis. Tangis yang tertahan, jebol. Ketawa yang tertahan, jebol. Jadi kalau kita diberikan sesuatu, kita nggak boleh tertawa dengan sukacita ini, jebol kita. Iya. Karena apa? Kalau kita nggak melepaskan hormon kebahagiaan kita, itu kan bahaya juga. Iya. Makanya ada cerita tentang, ada film yang akhirnya membuat sebuah kesimpulan, film nyata. Dia akhirnya membuat sebuah diary dengan sebuah pesan. Ternyata hidup itu atau kebahagiaan itu tidak bermakna kalau tidak dibagi. Salah satu cara berbagi kebahagiaan adalah tersenyum untuk menunjukkan kepada alam ini bahwa kita bahagia. Kita tertawa dan tersenyum. Terus kita butuh menangis untuk berbagi bahwa saya mengalami kesedihan.
ya kita menangis. Makanya tangis dan tertawa itu adalah obat terbaik dalam kehidupan. Bener, Pak. Karena puncak Ya. dari ketawa ya nangis juga ya, Pak. Antara tangis ketawa gitu. lucu gitu Pak Wayan, antara orang lagi senang banget malah jadi nangisnya nangis seneng gitu. Saya pernah marah pada kehidupan ini, bukan marah pada kehidupan yang lebih luas. Marah kepada jengkel kepada mata saya. Mata saya kan pernah mengalami keratitis, karena main komputer, nulis buku. Ini penderitaan sebenarnya. Ya. Penderitaan kan nulis buku. Jadi kenapa matanya ada kondisi? Kalau lihat matahari ini silau Kang Abu. Silau banget Kak. Ini sampai gini ini kan bukan karena mikirin hutang. Ini karena silau terhadap cahaya matahari. Pencerahan itu menyakitkan juga. Wah, pencerahan menyakitkan. Makanya hati-hati memberikan pencerahan kepada orang yang tidak ingin. Bisa sakit hati mereka dicerahkan gitu. Nice, Pak. Sama itu saya diajarkan juga. Tapi saya lagi butuh nih. Saya lagi butuh silaunya kayak susah kamu. Tapi saya harus nyetir ke Ubud ngisi acara. Matahari lagi nyorot nanya mobil kan. Saking jengkelnya saya, mau marah dia nggak hilang, mau nangis ya nggak hilang. Akhirnya saya ketawa. Saya ketawa ngakak di mobil sampai istri bingung ngapain ketawa. Sakitnya luar biasa sampai lagi itu. Begitu saya ketawa, keluar air mata. Tapi bukan air mata kesedihan, air mata ketawa. Tahu nggak Kang Abu apa yang terjadi? Tiba-tiba air mata itu membasuh rasa nyeri itu. Hilang seketika. Bukan karena saya pakai tetes mata, enggak. Ternyata ketawa saya itu ya mungkin mata saya kemudian mengeluarkan air yang mengandung semprotan endorfin juga. Nyerinya hilang dan saya kaget, hah bisa? Langsung hilang sampai kubur itu aman. Wah asik nih. Ternyata tubuh kita itu menyiapkan berbagai obat untuk kita membereskan rasa sakit dalam diri kita. Jadi jangan takut tertawa, jangan takut menangis. Wah keren Boy. Menangis bukan karena kemanjaan. Betul. Ya, tertawa gembira bukan bermakna kita terlalu menikmati kehidupan. Nggak ada kata terlalu. Gitu. Nggak ada terlalu. Di alam semesta ini tawa kita tuh belum seberapa dibandingkan senyum semesta yang tak kita baca. Betul. Tapi saya masih bingung sama Kus Plus, Pak Wayan. Kus Plus tuh ngomong ini, hati senang walaupun nggak punya uang. Gimana caranya tuh, Pak Wayan? Nggak apa-apa. Saya pernah juga kamu hati senang walaupun nggak punya uang karena punya kartu kredit. Gesek aja dulu ya. Iya, gesek aja dulu kan gitu. Wah, thank you. Wah ini sih Pak Wayan. Jadi maksudnya segala sesuatu tuh kembali kepada bagaimana kita mengontrol diri gitu ya. Dalam bagaimana kita bergembira, apa semua pilihan. Nah, mungkin satu Pak Wayan, ini yang mungkin sedang lagi jadi trending gitu. Bahwa banyak sekali orang yang tidak mampu untuk menyampaikan perasaan sedihnya, takutnya, tidak enaknya, dan dia ngerasa fine, ngerasa oke, ngerasa well, padahal di dalamnya tuh rapuh banget Pak Wayan. Entah itu dia denial gitu ya Pak, entah itu dia nggak mau cerita karena aku ngerasa baik-baik aja, padahal lama-lama menggerogoti gitu. Gimana tuh Pak Wayan menyikapi itu Pak? Ya ini makanya dari kecil sudah kita harus ajarkan anak-anak kita untuk berani mengekspresikan kemarahan, kesedihan gitu, segala suka dukanya itu. Kan kita memang diciptakan secara alami memiliki itu. Tapi kan kita sering sekali membatasi kealamian kita. Anak kecil pernah diajarkan nangis dan tertawa nggak? Dia alamiah ya? Alami. Kalau kita ketemu bayi yang nggak tahu apa-apa, ya, yang kita anggap nggak apa-apa, dia bisa tersenyum sendiri, Kang Abu. Tersenyum sendiri artinya apa? Kita yang nonton dia tersenyum tanpa kita membuat sebuah lelucon itu, sedang diajarkan bahwa apa? Mereka belajar mengekspresikan sang ruh dalam dirinya dengan tubuh yang baru itu sedang belajar neken-neken, ini tekan ini, senyum apa gimana ya gitu. Kang Abu pernah ngajarin enggak? Atau pernah diajarin enggak waktu kecil? Nanti kalau ngerasain kecut, ekspresinya gini ya? Enggak pernah diajarin. Enggak pernah. Terus yang ngasih tahu kita kayak gitu siapa, Kang Abu? Iya. Nanti kalau misalnya sakit, yang ngajarin itu kayak apa? Ekspresinya kayak gini ya? Enggak pernah kita ajarin. Iya. Tapi setiap manusia diciptakan untuk mengekspresikan dirinya. Cuman kenapa kita menghalangi diri kita sendiri?
Cowok tuh nggak boleh nangis loh. Nah, itu banget Pak Wayan. Cowok itu kalau nangis itu artinya dia rapuh. Iya. Akhirnya apa? Kita menyembunyikan kerapuhan yang menurut orang lain kita rapuh, akhirnya beneran rapuh di dalam. Makanya banyak orang kemudian mengalami fase depresi. Ketika dia mengalami fase denial atas kehidupannya, dia bukan hanya mendenial apa yang ada di luar. Misalnya nih, ada kondisi yang berat di luar. Oh, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Setelah dia menganggap yang berat di luar itu nggak apa-apa, dia mengatakan pada dirinya, aku nggak apa-apa. Dia juga mendenial dirinya sedih. Lama-lama apa setelah denial, nggak bisa ditahan denialnya, kenyataan hidup akhirnya juga tetap demikian, akhirnya dia masuk fase anger kan. Anger, iya. Marah. Karena tadinya ini meledak jadinya Betul. Sampai akhirnya kesedihan nggak bisa teratasi jadi depresi. Itu akhirnya pertanda apa? Kita tidak mengizinkan diri kita melepas sedikit demi sedikit. Coba bayangkan, kalau sekarang kita makan, yang harusnya kita buang besok tertahan oleh apa yang disebut dengan ileus obstruktif dalam ilmu kedokteran. Ileus obstruktif itu artinya apa? Sakit perut yang terjadi karena adanya sumbatan di dalam jalan keluarnya kotoran. Entah karena abeon, entah karena tumor, entah karena sesuatu yang keras, sakitnya luar biasa. Sampai-sampai harus dibantu, dikasih pelumas biar bisa keluar. Nah, bayangkan kalau kita nggak pernah mengeluarkan kesedihan bertahun-tahun sejak kecil, nggak pernah berani bergembira mengekspresikan kebahagiaan kita sejak kecil, sampai-sampai dibutuhkan motivator, hipnoterapi, untuk apa? Hanya untuk membantu kita mengekspresikannya, tanpa rasa malu. Nah, kita butuh itu kan. Kita butuh mengekspresikan diri kita, karena kalau kesedihan tidak dikeluarkan, hormon stres melonjak di dalam, kortisol melonjak di dalam diri kita. Hormon bahagia tidak disemprotkan, maka kita tidak terlatih. Makanya kita menjadi orang yang tidak gampang gembira oleh sukacita kehidupan. Tapi kalau kita sudah biasa gembira, hal-hal sederhana pun membuat kita gembira, Kang Abu. Setiap bunga yang mekar itu membuat kita, karena apa? Satu ketika dia pernah bilang begini, tahu enggak, aku ciptakan bunga yang mekar untuk menyambutmu belajar lagi di kehidupan ini setiap pagi. Gitu. Kemarin tidur dalam suasana yang dingin, maka pagi-pagi aku pancarkan cahaya matahari untuk memberimu kehangatan, supaya kamu bagaikan kendaraan yang mulai hangat lagi untuk bergerak lagi. Banyak hal kita diberikan, dimotivasi oleh kehidupan ini. Kehidupan ini sendiri penuh motivasi dalam diamnya. Dalam diamnya, Kang Abu. Gitu. Kita hanya merasa tidak termotivasi aja oleh dia. Begitu pagi-pagi, apa yang dilakukan? Hei bangun, kusiapkan kehangatan matahari. Aku sudah siapkan sepanjang malam itu, setiap helai daun itu menciptakan oksigen. Untuk kita nikmati pagi-paginya dengan penuh kesegaran. Bangunlah dengan penuh kesegaran. Sini ku beri kehangatan. Sini ku belai dengan kelembutan hembusan angin. Dan itu tidak pula membahagiakan kita. Lalu kita berharap semesta ini memberikan ruang kebahagiaan pada kita dalam bentuk apa coba? Betul sih Pak Wayan. Mau minta apa sebenarnya kehidupan ini? Tuh. Ya, kayak gitu kan. Wah dahsyat Pak Wayan. Ya mungkin sudut pandang bahwa kebahagiaan, kesukaan itu bentuknya materi gitu ya Pak Wayan. Ya memang nggak bisa terlepas dan nggak bisa kita pungkiri bahwa itu memang dibutuhkan. Tapi ternyata tadi keren sih kalimat bahwa motivator terbaik dalam hidup itu ya semesta itu sendiri. Semesta itu sendiri. Apa sih yang nggak dikasih Kang Bu? Apa sih coba? Apa sih yang nggak dikasih? Kita hanya nggak mau bergerak aja untuk mengambil apa yang diberikan. Oke. Benar Pak. Di belakang saya itu pasti ada bunga Kang Bu. Yang mekar, yang penuh keindahan. Kalau saya nggak menggerakkan leher saya untuk menoleh pada keindahan itu, saya nggak melihatnya. Di alam ini disediakan oksigen yang luar biasa.
Kalau saya nggak menggerakkan dada saya untuk menarik dengan tekanan, menariknya masuk, saya nggak akan merasakan itu, Kang. Kalau saya nggak menggerakkan kelopak mata saya untuk membuka dan melihat pantulan cahaya pada benda-benda indah, saya nggak melihat keindahan, Kang Abu. Gerak itu penting, Kang. Moving and move on. Dan yang paling berat adalah kita selalu nggak mau move on. Tapi kita ingin, Tuhan berilah aku kehidupan yang penuh semangat. Tanpa perlu aku move on, gimana caranya coba? Dianya yang datang ya. Itu doktrin dari mana ya Pak Wayan? Saya gitu. Aku nggak mau move on. Lalu kita pingin hidup. Kita pingin hidup bergerak dari ketidakbahagiaan menuju kebahagiaan. Ketika kita ingin bergerak menuju, itu kan sudah gerak. Kalau kita nggak mau move on, ya gimana caranya coba? Betul. Benar banget. Kita berharap, ya Tuhan berilah aku berkah. Tuhan memberi berkah itu gimana caranya? Menyuapin kita. Sedewasa ini tubuh kita, pikiran kita, masa menyuapin. Bahkan ketika kita disuapin, kita nggak mau menggerakkan mulut juga nggak dapat. Tuh. Terus kalau kita disuapin, dia nggak gerak dari mulut kita ke kerongkongan, nggak dapat. Kalau dia nggak gerak dari lambung ke usus, nggak dapat. Semua berkah itu membutuhkan gerak kehidupan. Betul. Dikasih berkah motor, kalau motornya nggak digerakkan, buat nggak hidup. Betul. Kalau hidup, dihidupkan tapi nggak digerakkan juga buat apa? Kita punya ribuan motor, parkir mobil, parkir tiap hari dihidupkan tapi nggak digerakkan, nanti apa yang terjadi? Bannya kan kita tahu, ban kalau lama-lama tetap di bagian bawah juga rusak. Betul. Ya. Dia akan terus stabil kalau dia diputar gitu ya. Betul. Diganti-ganti gitu. Jadi artinya apa? Kita harus terus bergerak dan hidup. Kenapa kita harus selalu bergerak dan hidup? Karena kita ada di tempat yang penuh dengan energi ini. Energi itu wajib bergerak. Energi potensial bergerak, energi listrik bergerak. Kalau energi listrik di rumah nggak bergerak-gerak, memang kita nggak bayar apa-apa, tapi nggak ada lampu hidup, nggak ada kulkas hidup, nggak ada AC hidup. Berarti nggak ada kehidupan, walaupun ada energi yang ada di situ. Oke. Hidup itu harus bergerak. Karena hanya gerak yang menciptakan kehidupan. Keren Pak Wayan. Let's move on. Let's move on. Nah, saya jadi ingat gini Pak Wayan. Ya. Kalau setetes air yang hanya tersisa di bumi ini, dan satu pohon yang hanya tersisa di bumi ini, dan besoknya dua-duanya hilang atau habis Pak. Ya. Bahkan uang triliunan gak bisa kita makan tanpa air dan pohon di bumi ini. Persis. Ya. Itu kan dahsyat gitu Pak Wayan. Persis. Karena kita nggak bisa membeli benih pohon sekalipun kita punya banyak uang kalau pohonnya habis. Gitu. Betul. Tapi kita bisa mendapatkan uang kalau pohon itu banyak, jelas itu. Betul. Tebang aja atau kalau enggak kita ambil buahnya, kita udah jadikan dia uang. Karena uang itu kan hanya alat tukar. Alat tukar dari apa? Alat tukar dari ciptaan-ciptaan itu sendiri. Kita menciptakan buku, kita menciptakan podcast ini, kita menciptakan video yang akan kelak menjadi alat tukar. Betul. Bisa berupa uang, bisa berupa uang kertas, uang digital, apapun itu namanya, karena uang itu hanya alat tukar. Alat tukar dari apa? Alat tukar dari energi yang mewujud menjadi materi. Materi itu kan uang. Keren. Kan kalau kita nggak punya kecerdasan untuk kita gerakkan menjadi energi penciptaan material, seperti kita nggak punya kecerdasan di dalam diri kita untuk kita gunakan bergerak, menggerakkan mulut kita menjadi suara, menggerakkan pikiran kita menjadi obrolan seperti ini, dia nggak akan menjadi materi untuk kita sharing dalam bentuk video ini. Nanti dapat materi uangnya di mana gitu. Iya. Jadi banyak orang menginginkan kebahagiaan tanpa mau bergerak. Dan itu tadi kebanyakan orang pengen dapat alat tukar, tapi mau nuker apa juga pusing. Nggak punya tukaran gitu. Nggak punya apa sih mau ditukar gitu. Apa yang mau ditukar? Iya. Karena berpikir, tenang aku uangnya banyak. Bener nggak salah. Tapi kalau lupa bahwa fungsinya alat tukar, kebanyakan ini juga tidak akan membuat gerak, tidak akan membuat tumbuh. Ya akhirnya kenapa banyak orang banyak yang banyak uangnya Pak, tetap stres loh Pak. Karena dia nggak ada pertukaran lagi yang lain. Yes. Contoh gini Kang Abu, alam sudah mengajarkan. Kita hidup karena napas, betul nggak Kang Abu? Yes. Kita hidup karena kita mengambil oksigen dan menukarnya dengan apa Kang Abu? Karbon dioksida. Ya. Jadi kalau kita nggak menukar dengan karbon dioksida, pohon-pohon nggak akan memberi kita oksigen juga.
Nah, artinya apa? Energi kehidupan kita itu adalah sebuah pertukaran. Hidup kita sendiri adalah pertukaran. Kita diberikan cinta kasih oleh semesta, kita tukar dengan perilaku cinta kasih kita pada kehidupan. Ya, kadang kita tuh kan mau menang sendiri. Dari kehidupan kita memohon kebahagiaan, tapi kita nggak membahagiakan kehidupan. Pengen kehidupan, pengen dapat bahagia dari hidup, tapi kita tidak membahagiakan kehidupan. Wah, itu keren. Iya. Kita bilang, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berikanlah aku kasih dan sayang-Mu. Selama aku tidak memberikan kasih dan sayang yang sama kepada kehidupan, gimana caranya coba? Kan kalau kita ingin mendapatkan benih mangga, yang kita lempar benih mangga. Kita lempar benih yang lain. Kita menginginkan sukacita dalam kehidupan, tanpa pernah memberikan sukacita pada kehidupan, gimana caranya coba? Oke, Pak Wayan. Ya. Bahkan langit mendapatkan uap air dari lautan, dari danau yang menguap. Gara-gara apa? Gara-gara langit juga memberikan dia hujan. Ya. Jadi kalau lautan dan bumi ini tidak memberikan air kepada langit, langit bagaimana memberikan air kepada bumi? Hidup ini pertukaran. Nah, seperti itu Kang Bu. Jadi kalau kita nggak berani bertukar, ya bahaya. Wah, Pak Wayan, ini nggak akan ada habisnya yang pasti. Dan saya sangat menikmati obrolan pagi ini yang begitu dalam. Dan kita menikmati Magelang ini. Penutup, Pak Wayan, kesan, pesan, atau final statement ini adalah tentang perjalanan kita ke Magelang. Apa sih yang Pak Wayan bisa kasih wejangan atau pesan untuk kita dari perjalanan di retret kita ini? Silakan, Pak. Di retret ini kan kita belajar tentang Kandepat. Saudara empat, yang kemarin saya ceritakan, saudara empat kita itu ada di berbagai arah. Timur, selatan, barat, dan utara. Bahkan di tengah-tengah diri kita. Jadi, sederhananya di situ mengatakan apa? Kita sebagai pancer dengan sedulur papat itu, di setiap arah itu, sedang mengajak kita untuk ingat, kemanapun kita menghadap, itu semua saudara kita. Nah, jati diri kita sebagaimana yang Kang Abu ajarkan kemarin malam itu mengatakan bahwa apa? Jati diri kita adalah si pancer ini yang kemanapun dia menghadap, dia melihat wajah saudaranya sendiri. Mau dia menghadap kepada alam, di setiap wujud alam ini itu adalah saudaranya. Di wujud manusia itu juga adalah saudaranya. Dan di wujud alam-alam lain yang disebut parahyang yang tak terlihat itu semua juga adalah saudaranya. Jadi ajaran Kandepat dalam retret kita di Magelang ini, di bumi Atsanti ini, ya, mengajak kita untuk apa? Menjadi Atma di Nuswantara yang menemukan kembali diri sejatinya, yang menjadi pancer, yang teguh, yang kokoh, yang sadar, di mana-mana adalah saudara. Mau dia agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, tidak beragama sekalipun, mau dia orang Jawa, orang Bandung, orang Jakarta, orang Bali, orang apapun, termasuk orang luar negeri, mereka lahir bersama air ketuban, ari-ari, darah, dan vernikasiosa atau lamas, semuanya lahir dengan saudara empat yang sama. Dengan demikian, sesungguhnya kita semua bersaudara. Ini yang disebut dengan ajaran Vasudewa Kutumbakam. Semua adalah saudara. Memperlakukan buruk terhadap saudara sendiri sama saja memperlakukan buruk terhadap diri sendiri. Dan kita tidak akan mendapatkan kebaikan jika memperlakukan buruk pada sesuatu di luar diri kita. Sesederhana itu. Makasih Pak Wayan. Nanti kita lebih detail lagi tentang Kandepat ya Pak ya. Apa ya? Bedah lah pokoknya. Terima kasih. Sekali lagi saya selalu mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu mau belajar dengan semangat yang luar biasa. Dan yang paling terpenting, Wayan adalah identitas, Abu adalah identitas, tetapi esensi kami adalah menarik udara. Kita mengeluarkan udara, kita menarik oksigen, mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Artinya saya, Pak Wayan, dan siapapun itu adalah menarik udara yang sama, itulah kita disebut sebagai saudara. Ketika kita saudara berarti
lampauilah identitas untuk memahami esensinya. Dan saya selalu punya hashtag, kamu adalah aku yang lain, menyakitimu adalah menyakitiku, menolongmu adalah menolongku. Semoga semuanya bisa lebih damai dan bahagia. Matur suwun, Pak ya. Atur suwun. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun ya.